Selamat pagi, Shalom. Kita jumpa lagi dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan ya. Apa kabar? Baik. Kita lanjut pembacaan kita pada kesempatan ini dari Kisah Rasul pasalnya yang keempat ya. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang kelima mulai sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Ini dengar ini, pertanyaan yang menarik. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hei para pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan." Ini ayat 10 menarik lagi. "Maka ketahuilah olehmu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah, puji Tuhan, dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Wah, haleluya. Hebat ya. Pertanyaan dari para tua-tua dari keturunan imam besar, kenapa mereka harus terganggu ya? Padahal ada orang yang sembuh, yang sudah 40 tahun sakit. Kok bisa terganggu ya? Oh, ternyata mereka terganggu karena apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Yesus melalui murid-murid agak lain dari yang mereka lakukan. Maka pertanyaan itu sangat menarik. Dengan kuasa manakah kamu? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Kira-kira apa yang terkandung di pertanyaan itu ya? Apa yang terkandung dalam pertanyaan itu? Karena mereka sendiri sebetulnya yakin ada mujizat. Sebagian dari mereka yakin ada mujizat. Karena mereka adalah orang-orang kan yang tahu perjanjian lama ada mujizat. Cuma persoalannya sekarang, siapa yang nyuruh? Atas nama siapa yang nyuruh? Jawaban yang tegas dari Petrus karena penuh dengan Roh Kudus. "Hei para pemimpin
umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah olehmu kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itulah yang telah kamu salibkan, telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dengan nama siapa? Ya, nama Yesus. Nama Yesus dari mana? Nama Yesus dari Nazaret. Nazaret, dari sini muncul istilah orang Nasrani. Yesus orang Nasrani. Itulah yang menyembuhkan orang yang sudah 40, bayangkan 40 tahun lumpuh, meminta-minta, tidak berdaya. Orang itu punya kebiasaan yang selalu menyusahkan orang, tidak masuk dalam bait Allah oleh karena penyakitnya, tetapi oleh nama Yesus dari Nazaret. Luar biasa. Dari Yesus dari Nazaret. Dialah Yesus yang disalibkan. Dialah Yesus yang dikuburkan. Dialah Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Dan dialah Yesus yang sudah naik ke sorga. Dan dialah Yesus yang sudah memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan, sehingga murid-murid yang menerima Roh Kudus itu mereka berani, ada otoritas, ada kuasa, ada tenaga dari Yesus mereka miliki. Dan oleh nama Yesus dari Nazaret, orang sakit itu disembuhkan. Bukan Yesus dari Filipina, bukan Yesus dari Samaria atau di tempat lain, tetapi Yesus Kristus orang Nazaret itu yang sudah bangkit dari antara orang mati. Teman-teman yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada kuasa di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Kuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kuasa membangkitkan yang lumpuh. Kuasa menyembuhkan. Kuasa memperbaiki keadaan. Ada dalam nama Yesus orang Nazaret. Adakah di antaramu sekarang yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan yang sudah menahun? Mungkin engkau lari kepada hal yang lain. Sudah upayakan segalanya dan menyusahkan orang lain. Tetapi hari ini ada nama Yesus dari Nazaret. Nama Yesus Kristus dari Nazaret. Nama Yesus Kristus dari Nazaret, dialah yang mati bangkit pada hari ketiga. Dan Yesuslah yang menyuruh murid-murid. Yesus katakan dalam kitab Markus kan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, menyembuhkan orang yang sakit. Kamu akan berbahasa-bahasa yang baru. Otoritas itu diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya. Dan hari ini juga, pada hari ini juga, nama itu juga kuberitakan padamu, masih ada kuasa. Engkau yang lemah, engkau yang sakit, engkau yang tidak berdaya, engkau yang mengalami kesulitan apapun, ayo, aku katakan padamu dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangkit! Bangkit! Miliki sesuatu dari Tuhan, sehingga orang di sekitarmu akan heran dan bertanya, dengan nama siapa kamu bisa melaksanakan ini?
ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. Bapa di sorga, berkatilah semua anak-anakmu khusus jemaat. Apapun masalah, situasi mereka, hari ini kami mendengar ada satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dan oleh nama itu aku katakan dan kuberitakan hari ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, kekayaan rohani, kekayaan spiritual, kekayaan hidup yang berkualitas menjadi milik anak-anakmu. Terpuji nama Tuhan, anugerah sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Tuhan Yesus berkati dan jangan lupa tetap mencerminkan Kristus dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.